hartanya nggak benar-benar halal yang dibawa ke sana. Maka sering kejadian berangkat ke masjid, asal masuk masjid mabuk, asal masuk masjid hilang, asal masuk masjid tersesat gitu loh. Banyak yang begitu. Ada yang berangkat ke sana selama di sana nggak bisa melihat Ka'bah, ada aja. Ada yang berangkat ke sana selama di sana itu sakitan mulu gitu loh. Ada yang di sana ada ujian masing-masing lah. Maka obatnya di situ perlu introspeksi. Allah salah apa yang telah hamba lakukan, kan gitu ya. Makanya perlu kita melakukan tasyakuran sebelum berangkat. Kenapa tasyakuran? Andai ada satu orang yang belum memaafkan, belum mengampunkan, ya kan, belum mengkelarkan urusan dengan kita, jangan sampai itu menjadi laknat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tunjukkan kemuliaan dan keagungannya di sana. Kemudian yang ketiga, ilmuwan. Maksudnya kan ada perlu manasiknya seperti apa gitu kan. Kata Nabi, khudu anni manasikakum, ambillah dari aku manasik kamu. Tawaf nggak sembarangan, Bu, ya kan. Tawaf nggak sembarangan. Kenapa 7 keliling? Ada falsafahnya, ada aslut tasyri'nya, ada tujuan daripada Allah Ta'ala syariatkan. Sebab ada 7 maksiat batin. Terus kenapa orang haji itu maksudnya tidak mengikut arah jarum jam? Kalau arah jarum jam berarti orang tawaf itu dari rukun dari Hajar Aswad ke rukun Yamani muternya. Ini bukan, ini dari Hajar Aswad ke makam Ibrahim, melawan arah jarum jam, betul nggak? Bukan ikut arah jarum jam. Kan kalau arah jarum jam kan begini ya. Kalau orang tawaf begini, gitu loh. Kenapa? Sebab orang tawaf itu dituntut bukanlah memikirkan ataupun kembali kepada masa depan. Kalau ikut arah jarum jam berarti bicara tentang masa depan, gitu ya. Tapi dituntut untuk kembali kepada masa lalu, mundur ke belakang. Makanya melawan arah jarum jam. Maka ibadah yang paling luar biasa di situ adalah menghadirkan segala sesuatu dosa yang pernah kita lakukan, maksiat yang pernah kita lakoni, seberapa banyak dosa yang pernah kita hamparkan di hadapan Allah. Maka kembali kepada masa lalu sambil menangis, Bismillah, Allahu Akbar, dengan nama Allah, Engkau yang maha besar. Anda tiadakan dirimu, Anda zirokan dirimu, Anda tiadakan bahwa Anda bukanlah siapa-siapa, kita bukanlah siapa-siapa. Sampai saat kita mengucapkan labbaik Allah, Allah bilang, sal tu'ta ya ibadi, mintalah apapun akan kupersembahkan kepadamu. Sampai 40 hari setelah pulang dari Mekah, doa orang-orang yang pulang haji itu masih Allah Ta'ala makbulkan. Dan malaikat itu masih berbaris menjaga rumahnya, saudara kaum muslimin. Tapi kalau niatnya nggak ikhlas, harta yang kita jadikan sebagai mobilisasi berangkat ke sana juga tidak benar-benar halal, maka saat kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, seberapa banyak pun tumpah air mata, maka Allah akan menjawab, la labbaika wa la sa'daika. Bohong kamu kau bilang labbaik, bohong kau bilang kau junjung perintahku. La labbaika wa la sa'daika, ya kan? Berubah keringat menjadi darah sekalipun, itu hanya sekedar jalan-jalan dan piknik belaka, tak ada manfaat yang dikandungnya, dan tak ada jaminan surga yang dijanjikannya. Makanya perlu persiapan kalau mau berangkat ke Mekah. Yang pertama, kinclongkan batin dulu. Nah, caranya bagaimana? Wakla min kulli dzambin, cabutkan segala akar dosa dengan merasa penyesalan dalam jiwa, namanya an-nadamah. Itu rumus taubat, saudara kaum muslimin. Maka bulan Zulhijjah mulia, ya kan? Itu karena adanya haji, karena tanggal 1 sampai 10 ada munajat. Yang belum haji, mohon amalkan di sujud terakhir, wa adzin fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Bacakan 3 kali. Nggak hafal? Kalau nggak hafal pas waktu sujud, amalkan setelah selesai sholat. Yang punya usaha biar maju, sebelum buka toko bacain itu, karena ini kan ayat penyeru, ya kan? Maka seakan kita buka toko, kita serukan orang belinya ke sini aja gitu loh. Nggak usah ke mbah dukun, nggak usah ke orang pintar paranormal gitu loh. Minta sama Allah pakai ayatnya. Karena dalam hadis Nabi, wa man lam yastashfi bil Qur'ani fala shifa'an lahu. Yang tidak menjadikan Quran itu sebagai panduan, sebagai penyembuh penyakit, insya Allah maka tidak akan ada kesembuhan baginya. Jadi saat buka toko bacakan wa adzin fin nasi bil hajji yatuka rijalan. Bukan cuma banyaknya yang kita minta, barakahnya yang paling utama, betul nggak? Banyak orang warungnya 3, Bu. Ziarah ke kampung nggak bisa, Mekah nggak bisa diinjakkan kakinya, sedekah juga mikirnya berat, tiba-tiba kena penyakit gula, besok mati, gitu loh maksudnya. Warung 3 tinggal, Mekah belum dibolus. Kenapa tuh? Barokahnya belum Allah kasih. Maka barokah ini kita tuntut, ya kan? Caranya bagaimana? Hiduplah seperti maunya Allah, bukan seperti maunya kita. Bagaimana hidup maunya Allah? Ambil hati Allah, Bu. Caranya bagaimana? Lakukan apa yang dia minta. Salah satunya adalah
duduk di majelis taklim, korbankan waktumu, korbankan usahamu sesaat, itu cuma ngambil hati Allah supaya Allah gak mikir kasih apapun buat kita. Kan gitu. Saya kasih satu contoh, Bu. Kita punya tiga anak lah. Yang satu anak ini soleh banget nih. Kaki kita selonjoran dipijitin, Bu, capek ya Bu ya, gitu ya. Kemudian kita tiduran dipeluk-pelukin, diurutin lah dari belakang. Kalau kita duduk dikasih minum, pokoknya kita dibikin kayak ratu deh kalau seorang ibu gitu ya. Ini satu anak nih. Ini anak kandung. Yang dua, ya kan, minta duitnya maksa, disuruh nggak pernah mau. Mak minta duit mak, nggak ada. Oh, nah sedang pejauh doh. Ini pala setan kan. Mak minta duit mak, nggak ada nih. Udah kena buat nia ya Bu. Nih itu padahal nampung nia deh kan. Saya bilang nanti nama bapakmu katanya. Orang kakek dia itu padahal kan. Itu saking gak punya akhlaknya. Gak bisa dipungkiri Bu. Hati juga pada saatnya akan memilih terhadap siapa yang dicondongkan dengan cintanya. Padahal sama-sama anak kandung. Yang satu tahu apa yang kita mau, belum ngomong aja udah dikasih gitu loh. Yang dua ngeberatin mulu. Kayak anak pisang nyempitin mulu sama ibunya gitu loh. Hati ini kalaupun gak ditunjukkan secara aplikasi bahwa kita sangat sayang kepada yang satu, tapi batin mengatakan, ini yang paling aku sayang, ini anak emas nih gitu loh. Perhatian ini akan lebih penuh kepada yang dua, betul loh. Manusiawi nggak gitu? Manusiawi ya. Begitulah dengan Allah. Anda berjuang minta sama Allah tapi nggak pernah datang kepada Dia. Allah cuma lihat ente doang. Secara rahmannya Allah kasih. Karena jangankan kita kucing aja dikasih, yang bukan muslim juga dikasih, itu rahmannya Allah. Tapi barakah itu termasuk rahimnya Allah. Cuma diberikan kepada orang-orang spesial. Mana orang spesial? Yang berani dan mau duduk di majelis taklim, dia korbanin harta, korbanin waktu sesaat demi untuk mengambil hati Rabbnya ataupun Tuhannya. Ini yang perlu kita lakukan di bulan Muharram, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Karena bulan Muharram ini jadikanlah lembaran pertama, di mana Anda menuliskan kisah pada masa depanmu dengan kisah yang sangat indah. Sebab Muharram ini adalah seperti membayu. Kalau bagus di pandasoran, maka akan bagus tuh pembibiran, ya kan? Ini adalah seperti awal kehidupan kita saat menikah. Kalau di awal menikah kita romantis, bahagia, nggak neko-neko, nggak ada bohong-bohongan segala macam, ke depan pasti buruk insya Allah. Bahkan cintanya dipisahkan cuma dengan kematian. Seperti kisah cinta antara Kak Erni dengan almarhum, yang terpisahkan cuma karena kematian dan akan dipertemukan di surganya Allah. Itu pun fisik yang meninggal dunia, tapi cinta akan tetap mekar abadi dalam hati sang manusia atas nama cinta. Karena cinta seyogianya, sebab cinta itu menguasai segala nyawa. Maka cinta tidak akan pernah mati karena nyawa, hanya sekadar pindah tempat. Ingatan ini tidak akan pernah pupus terhadap sosok yang kita cintai. Meski mata tak memandangnya, tapi hati senantiasa melihatnya. Biarlah dekat, biarlah jauh di mata, namun dekat di hati. Biar tangan tak mencapai, namun hati mengagungkan sebuah nama. Meskipun orang bilang apa arti sebuah nama, tapi atas nama cinta aku akan bahagia dengan Anda. Kan begitu kan? Meskipun maksudnya contoh, semua manusia pasti punya masa lalu, tapi kalau cinta yang bicara, masa lalu adalah milik dia, masa lalu adalah milik kita, namun masa depan adalah milik kita bersama. Untuk mulah masa lalumu, mari kita song-song masa depan kita. Kan begitu? Jadi saudara kaum muslimin, ini bicaranya adalah tentang masa depan Muharram ini. Ini penanggalannya, takwimnya adalah hari pertama Anda melukis kisah yang indah setelah ini. Kalau tadinya tahun kemarin deh maksudnya, pengajian kita cuma sekali seminggu contoh. Coba intensitasnya naikin dikit, frekuensi grafiknya naikin dikit, supaya rahmatnya Allah, barakahnya Allah, rahimnya Allah lebih naik ke kita maksudnya gitu loh. Sempatin deh. Caranya bagaimana itu diakalin lah gitu kan. Caranya seperti apa? Saudara kaum muslimin, maka Zulhijjah mulia sebab dua hal. Atsmamnaha bi ashrin, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu munajatnya Musa, ya kan? Kemudian di bulan Zulhijjah ada namanya Al-Hujjaj atau Al-Hujjaj, yaitu orang-orang yang melakukan ibadah haji. Maka amalkan yang tadi yang belum haji, wa'adzin fin nasi bil hajji atuka rijalan, itu di juzuk di surah Al-Hajj ayat 27. Tambah dikit 28-nya liyashhadu manafi'a lahum. Surah Al-Hajj, Al-Hajji, Al-Hajju. Juzuk 7 ya. Juzuk 17 halaman 27. Juzuk 17 halaman 27, surahnya suratul Hajji. Suratul Hajji satu ayat lebih dikit. Tambahannya tadi apa? Ya. Tambahannya apa? Tambahannya ayat sesudahnya sedikit. Yashhadu manafi'a lahum.
Dan itu karamah ayat itu insya Allah, tapi bukan nggak ada maksud menyinggung ya Mak ya. Kalau ada anak kita yang nggak mau nikah, kan ada tuh dia nggak mau nikah, atau mungkin susah entah jodohnya. Bukan karena susah sebenarnya, ada yang lamar kita dianya nggak mau gitu kan. Pas maksudnya setuju ada aja penghalang kayak gitu maksudnya. Karena nggak ada yang susah sih, manusia pasti ada jodohnya deh. Hanya tentang waktu aja gitu kan. Tapi menemukan yang benar-benar itu memang susah, itu yang pas. Jadi menemukan yang benar itu yang susah. Kalau asal-asalan banyak gitu kan. Tapi kan nggak mungkin. Kita nikah sekali kan. Jadi nggak mau kita kecewa. Itu bacakan juga, tapi khusus niatnya adalah untuk yang tadi. Supaya umaknya boleh, kakaknya boleh, ustadznya boleh, apalagi orangnya. Karena di sana ada wa'adzin, serukanlah. Di sana ada liyashhadu manafi'a lahum. Makna liyashhadu, datanglah mereka menyaksikan, datang mereka manindo. Datang mereka harus tahu di rumah saya ada sekuntum bunga yang yang mekar gitu loh maksudnya kan. Itu ayat itu banyak karomahnya. Jadi Al-Qur'an itu mau sudut dari manapun tetap jadi faedah gitu loh maksudnya. Mau dari manapun tetap punya faedah. Cuma syaratnya satu nih, harus yakin pasti akan dikabulkan. Kalau setengah yakin, Allah kasih yang setengah juga buat kita. Makanya ud'u ila rabbikum atau ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Harus yakin bahwa Allah pasti akan ijabah doa kita. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itulah seputar daripada bulan Zulhijjah masuk kepada bulan keempat, yaitu bulan Muharram ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil syahril haram qital qul qitalun fi kabir. Ketika umatmu bertanya ya Muhammad tentang Ashhurul Haram, katakan di sana perang-perang itu dosa besar di sana. Apa tuh maksudnya ibu-ibu? Di Muharram ini harus Anda lepaskan. Kalau ada orang lupa marongkan, ada teman kita nggak bicara, nggak ngomong, nggak apa ya namanya? Kalau bahasa istilah pokoknya apa itu deh? Marbadai. Apa istilahnya deh? Berantem, nggak mau apa? Nggak saling tegur sapa apa namanya? Apa? Pundung. Oh, kalau kita di sana pundung namanya. Nggak cakapan. Kalau orang Medan bilang nggak cakapan gitu loh maksudnya. Hah? Oh, ngambek. Ya ada yang ngambekan lah maksudnya berdua emang nggak mau saling tegur sapa dari berbagai hal aja deh gitu loh maksudnya kan. Apapun penyebabnya dah maksudnya akhirnya komunikasi Nabi sehari 2 hari masih dimaafkan bu. Tapi kalau udah 3 hari laisa min ummati wa laisa minna, bukan golongan umatku, itu bukan golongan aku kata Nabi. Orang yang tidak bertegur sapa sampai 3 hari. Kenapa? Sebab Anda pungkiri silaturahmi itu adalah pintu rezeki yang luar biasa dan memanjangkan umur kita. Jadi kalau banyak permasalahan, problem yang susah untuk dipecahkan, mungkin ada memang orang-orang yang belum memaafkan dosa-dosa kita saudara. Dan masalah kita yang paling luar biasa kata Nabi, la turaddu du'a, tidak akan pernah ditolak doa dengan 3 orang. 1, da'watul mazlum, doa orang yang terzalim. Yang kedua, da'watul musafirin, doa orang-orang yang musafir. Contohnya balik haji, pulang kampung, itu doanya makbul. Yang ketiga, doa fi dhahril ghaibi, doa dari teman yang diam-diam mendoakan kita. Saya kalau banyak murid saya yang doain saya, hidup saya makmur insya Allah. Saya sukses bu, saya lancar panjang umur insya Allah, sehat terus. Kenapa? Karena mereka diam-diam mendoakan saya dengan ikhlas tanpa saya minta. Diam-diam dia doain saya, diam-diam ya Allah panjangkanlah umur guruku. Contoh ya kan, orang gini ngomong mendoakan awon. Mesti dibilang Kan dia diam. Bukan mau yang di sini yang di sono. Cuma tadi di sana sekarang ke sini gitu. Doain itu khusus guru-gurunya. Dan ada yang paling didoain, guru yang paling dekat dengan hati kita itu paling sering didoain. Karena pasti Allah makbulkan. Pasti Allah makbul. Yang paling luar biasa, ya Allah sedekat hatiku coang ya mencintai guruku atas nama Allah maksudnya ya, maka kabulkanlah doaku. Sebab tawassul dengan ilmu itu paling cepat Allah Ta'ala kabulkan. Ya Allah sedekat hatiku mencintai ilmu yang guru ajarkan kepadaku, karena saya tahu itu ilmumu ya Allah. Aku tawassul dengan itu, kabulkan segalanya. Itu cepat Allah kabulkan. Itu ada dalam kitab Thalabus Syifa karangan Habib Umar Hafid. Jadi bertawassul dengan ilmu namanya, ya kan? Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka Muharram ini mulia. Jangan sampai ada ibu-ibu kita belum tegur sapa dengan teman-teman kita, dengan saudara kita. Yang paling riskan biasanya yang orang tua meninggalkan harta tiba-tiba belum dibagi. Ini biasanya ada miskomunikasi gitu loh. Dalam soal harta mengalahlah untuk harta.
Karena saya melihat belum ada orang kaya yang ketika matinya itu bawa sabun, bawa handuk, bawa kunci mobil, kalaupun mobilnya tinggal gitu maksudnya. Diselipin di dalamnya amplop mungkin $100, $1.000, ya kan? Belum ada kalau orang muslim. Makanya apa yang mereka katakan? Kaum Ad mereka katakan, ya Rabbi inni qaddamtu li hayati. Ya Allah, kembalikan aku ke atas dunia. Enggak ada, udah ada itu gitu loh. Sebelum kita masuk maksudnya menuju alam selanjutnya namanya barzakh, maka di bulan Muharram ini mari kita muliakan. Bagaimana cara memuliakannya ibu-ibu? Salah satunya Bu, sepanjang bulan Muharram puncaknya di awal Muharram, tolong banyakin minum susu. Namanya susu putih. Nggak boleh susu coklat. Kenapa susu putih? Ini sanadnya dari Abuya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Puncaknya sebenarnya malam 1 Muharram. Tapi nggak salah lah kalau umpamanya kita minum susu. Boleh lah. Nah, tiap malam judulnya nyusu aja pokoknya. Siang juga nyusu, minum susu ya. Judulnya adalah ya Allah, sebagaimana putihnya susu ini maka putihkanlah hatiku. Gitu kan? Sebagaimana manisnya susu ini maka maniskanlah perjalananku, gitu loh. Karena insya Allah nggak ada minuman yang memberikan manfaat, nggak ada mudaratnya kecuali susu, kecuali susu kucing. Nah, kalau itu nggak boleh. Jadi jangan maksain juga gitu ya. Jadi harus susu kaleng lah ya. Tapi yang warnanya putih. Bacaannya Allahumma barik li wazidi minhu. Allahumma sholli ala Muhammad. Baca salawat dulu ya kan. Baru Allahumma barik li wazidi minhu. Allahumma barik li wazid minhu. Allahumma barik li. Enggak pandai. Itu bahasa tulis Arab tuh kayak bisa dia pintar dia. Masya Allah ya. Amin. Allahumma barik li wazid minhu. Nanti ditulis. Oke. Baru kemudian selanjutnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, lakukanlah insya Allah ini di Muharram ini dan selanjutnya memang lakukan salat sunnah qalbi. Namanya salat sunnah hati. Ya kan, tafaulnya sebagaimana Allah Ta'ala jadikan ini bulan Muharram, maka Allah haramkan hatiku dari segala bentuk kegelisahan. Allah haramkan hatiku dirasuk dan dimasuk oleh dunia dan syahwatiyah. Allah haramkan hatiku mencintai orang yang tidak benar. Allah haramkan hatiku dari sesuatu yang Allah marahi, Allah murkai. Dan Allah halalkan hatiku hanya untuk condong kepada cinta dan ridhonya. Namanya salat sunnah qalbi, 2 rakaat. Usolli sunnatal qalbi raka'atan lillahi ta'ala, ya kan? Usolli sunnatal qalbi raka'atan lillahi ta'ala. Waktunya boleh antara maghrib isya, boleh sebelum tidur, boleh ba'da tahajud sebelum witir, ya kan? Baru kemudian Allahu Akbar, bacaannya Fatihah dan Al-Ikhlas. Tapi nggak boleh dijaharkan. Yang baca hati. Ya Allah. Diam aja. Dalam hati berarti. Namanya salat qalbi. Iya, dalam hati berarti. Pertanyaannya, apakah kita punya hati? Punya kan? Hati yang membaca. Ya. Baru kemudian rakaat kedua sama. Itu juga Fatihah dan Ikhlas. Setelah itu lakukan sujud langsung. Dalam sujudmu mintalah apapun yang kamu mau. Itu sujud terakhir. Enggak, setelah salam. Habis salam sujud. Mintalah apapun yang kita inginkan. Baru kemudian duduk, wa yaq'udu wa yastaghfiru 70 marratan. Kemudian duduk. Boleh. Sebelum isya. Boleh. Sunnah itu dulu baru isya. Boleh. Boleh. Yang nggak boleh nggak mau sholat. Kalau waktunya boleh aja. Dah. Habis itu duduk baca istighfar 70 kali. 70. Tapi maunya senang. Istighfar disuruh, belum disuruh ngamalin Al-Ikhlas 100.000. Minggu depan insya Allah ada yang mau suluk di rumah Cibalagung. Ada mungkin 4 orang. Mereka namatin Al-Ikhlas tahlil 70.000, kemudian Al-Ikhlas 100.000 sama sholawat khusus 100.000. Cuma bertahap saya bilang. Nggak pulang-pulang. Berapa hari itu? Ya nggak tahu, sebut dia lah.
Ya kalau dia kayak Namuda tadi banyak kali yang itu lama lah udah. Istighfar 70 dibilang banyak gitu loh maksudnya. Padahal banyakkan nasi Allah yang kita makan gitu loh maksudnya. Banyak kan sudah 70. Iya, ngobrol tahan 2 jam ya kan. Ngobrol sama Allah nggak kuat gitu loh maksudnya kan. Itulah godaan. Itu yang masalah. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, udah jelas ya? Pertama insya Allah tafaulannya minum susu, kemudian lakukan salat sunnah qalbi. Baru kemudian yang salat sunnah kafarah dilaksanain. Udah ada kan? Udah ya, salat sunnah kafarah ya. Lanjut. Baru kemudian di malam ataupun di hari puncak pada tanggal 10 Muharram ada 12 amal ibadah yang perlu kita biasain. Oh tambah lagi, Namuda. Kalau bisa, cuma ini memang al-ikhlas alfa marrah, al-ikhlas 1000 kali. Saya nggak ijazahin, yang saya ijazahin al-ikhlas 100.000 kali. 100.000 yang saya ijazahin. Nggak dicicil aja, nggak apa-apa tamatnya setahun 2 tahun nggak apa-apa. Tapi dicicil 100.000. Lumayan ya. Itu cuma belum apa-apa udah itu. Iya, bukan menyemangati ya. Kasih uang segitu padahal dikit amat tadi gitu kan. Pas kasih amaran banyak amat gitu kan. Dikasih segitu mana cukup ke mall gitu kan. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Oke, yang perlu kita biasakan Bunda selama Muharram ini yang diijazahkan dari para ulama-ulama kita dalam syair, dalam kitab Kanzun Najah dijelaskan oleh Syekh Abdul Hamid bahwa fi lailin atau fi yaum asyura in asyru tasdir bi athintadi falaha fatlun fudil. Ada 12 amal ibadah yang perlu kita biasain. Pertama adalah sumsollisil, lakukan ibadah puasanya ya. Enggak bisa puasa, susah, lambung segala macam. Minimalnya pada 10 Muharram. Kalau bisa tambahin tanggal 9. Karena itu membedakan antara puasa orang Yahudi dengan orang yang bukan Yahudi, orang Muslim lah maksudnya ya. Dan itu dilaksanakan oleh Nabi, yaitu 10-nya. Kata Nabi, andai aku masih hidup pada tahun depan, aku akan mempuasakan Tasu'a. Itu termasuk hadis takririn Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakukan ibadah puasa, namanya puasa Muharram. Kenapa perlu kita puasakan gitu loh? Salah satu dokter mengatakan bahwa namanya Dr. Nur Hidayatullah. Dia seorang dosen lah di sebuah universitas. Diartikan bahwa 10 Muharram itu adalah hari yang penuh dengan keselamatan. Di sana ada keselamatan Ibrahim, betul nggak? Ada keselamatan Nabi Yakub dari buta, gitu kan? Ada keselamatan daripada Nabi Yunus daripada telan ikan Nun. Itu kita nggak cerita itu lagi deh ya. Maka perlu kita syukurkan kepada Allah dengan melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah sholli, lakukan sholat. Sholatnya apa dong? Kalau bisa sholat sunnah tasbih. Bisa. Lama nggak? Setengah jam ya? Kuat setengah jam? Insyaallah. Kalau nggak kuat duduk aja. Karena kalau sholat sunnah nggak apa-apa duduk gitu loh. Nggak sampai ya. Nah mungkin yang tahap pertama kali terasa lama tuh. Ya kalau udah biasa laksanain mungkin ya udah biasa, alhamdulillah udah nggak terlalu terasa. Itu nggak boleh ditawar ya, tasbih 4 rakaat lama kali gitu. 10 menit. Begitulah, makanya kalau nggak kuat berdiri duduk nggak apa-apa, yang penting mau nggak sholat, mau udah lakuin deh gitu loh. Jelas ya. Sumsolli. Kemudian sil, gabungkan dan satukan kembali silaturahmi. Jadi jangan sampai ada yang maksudnya yang retak silaturahminya. Itu termasuk fadilah daripada Muharram. Sumsolli, sil, sambungan silaturahmi. Zur aliman utwak tahil, zur aliman, ziarahilah para orang-orang alim ulama. Berapa ini yang jadi guru kita di Bogor, ziarahin kalau sempat tanggal 10 Muharram ini. Minimal lewat telepon dah. Cuma kalau diziarahin kan pasti kan bawa kue, bawa buah, ya kan? Ya adalah yang dibawa, ya kan? Nah, kalau cuma telepon ya nggak bawa kue gitu kan? Kalau nggak kirim aja gambar kue, gitu kan? Karena ke ziarahnya pakai telepon, ya udah kuenya juga pakai telepon ya, kirim gitu kan? Adi tiap hari makannya singkong wae. Zur aliman, ya kan? Dalam hadis Nabi, pahalana godangan. Mana pahalanya seperti beribadah selama 70 tahun. Makanya coba usahain deh. Hayyan au mayyitan. Ulama hidup ataupun ulama yang sudah meninggal dunia, cuma afdolnya dua-duanya gitu loh maksudnya kan. Ke ulama yang hidup ya khusus kalaupun guru-guru kita lah.
banyak guru-guru tadi, Ustadz Aniruddin, Ustadz Nggak usah yang udah Khairuddin. meninggal kan? Nggak usah yang udah meninggal. Kalau mau yang udah meninggal, kejarlah ke empang, nggak apa-apa. Pernah sih. Nah, kakak pernah dulu deh, ziarah itu perlu, apalagi makamnya para habaib maksudnya gitu loh. Di empang. Ya, pernah dulu deh. Kalau nggak bikin program deh. Ziarah Janji kemarin mau ziarah kan PPKM, Umar. Suntik dulu. Iya makanya kita ziarah yang ada aja lah di empang ke, ya kan? Bisa naik motor kan semua? Iya. Bisa naik motor. Yang nggak bisa naik motor silakan naik mobil. di Bonongan kan Pak Ustaz. Iya di Pagentongan juga. Boleh berdekat ini Pagentongan. Pagentongan. Bonongan itu di apa? Stop. Nggak pernah, habisnya kan. Udah sekarang aja ya. Ya, zur aliman, baru kemudian ud wat tahil, yakni ud yakni iyadatul marid, kunjungi orang sakit. Itu disunnahkan, itu sangat dianjurkan, memanjangkan umur kita, menghibur orang lain. Sebab 10 Muharram adalah 10 adalah merupakan hari kebahagiaan dan hari keselamatan. Maka tunjukkan bahwa kita ikut membahagiakan orang yang hatinya sedang gelisah. Salah satunya adalah orang yang sedang sakit, teleponin, siapa yang sakit nih? Assalamualaikum, salam, sehat do, alhamdulillah. Asal ngamar penyakit, mimpi rawau, nimu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat gak? Sehat kan? Terus kenapa? Kapan sakit saya mau datang? Bilang. Assalamualaikum, salam, sehat. Kapan sakit? Atau nggak sehat, sakit lagi sakit, jangan sehat dulu ya. Kan Ustaz kalau ada yang sakit kadang nggak usah kalian datang. Kadang Ini gitu. Fatimah lagi sakit PKM. katanya. Nanti kita doain dia katanya. Berarti siapa kak? Fatimah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma shfiha ya Allah. Berarti ziarahnya video call. Ziarahnya video call. Kalau dibilang nggak usah datang, ziarahnya video call. Atiran beli buahnya, transfer aja uangnya ke dia. Ya kan? Kalau nggak ada, titip ke ustadz. Gitu kan, titipkan ke ustadz. Berarti udah tahu ya, tugasnya apa? Nyari orang sakit, udah gitu ya. Waktahil, apa tuh waktahil? Pakai celak. Pakailah celak ismit. Celaknya maksudnya jangan terlalu hitam-hitam juga. Dipakai dia ketawain anak-anak. Nah kemudian celaknya itu ya kan tipis-tipis aja. Kalau perempuan punya suami, pakai lipstik sekalian depan suami, hamparkan, pandangkan, pesonakan ke dia supaya anda kelihatan cantik ibarat permaisuri gitu loh. Tapi kalau laki-laki cukup pakai celak, jangan pakai lipstik gitu loh kan. Kalau pakai lipstik juga bahaya. Ntar kalau siang namanya Tono, kalau malam namanya Tina, ya kan? Ya, jadi tangan apa? Jalan langkahnya jadi melambai gitu kan? Jadi pakai celak hukumnya sunnah. Baru kemudian baru kemudian warhabil yatim wa msahra sahu. Apa tuh? Yaitu mengusap kepala anak yatim, hukumnya adalah sunnah. Cara ngusapnya kaum ibu bukan begini ya, tapi dari belakang. Dari belakang ke depan ya. Kalau kakak bisa lah, dekat ya kak ya. Dekat ya. Saya juga anak yatim. Piatu lagi anak yatim piatu. Yatim piatu. Iya kan? Umi juga anak yatim ya Mi ya? Yatim piatu. Belum. Umurnya masih ada. Yatim. Uma masih sehat, panjang umur. Yatim piatu. Emaknya yatim piatu. Saya mau mak sama-sama yatim piatu. Ini yatim piatu juga. Ada yang mau ngusap gak? Tapi sedekah dulu. Kalau mau ngusap ada paketnya maksudnya. Kalau paket dewasa lumayan gitu kan. Ya kan adong danak nobu ya hailumban pasir kan. Mau diusap setengahnya berapa dulu kan. Kalau cuma 1.000 salam aja. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saat mengusap bacakanlah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa qad fa'altu kama fa'ala nabi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa qad fa'altu kama fa'ala nabi. Aku melakukan apa yang telah dilakukan oleh Nabi. Kalau nggak hafal bahasa itunya, kakak adek baca aja aku melakukan apa yang dilaksanakan oleh Nabi gitu aja. Atau lihatkan ittiba din Nabi, ikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi salawatnya jangan lupa. Bismillah Allahumma shalli ala Muhammad wa qad fa'altu wa qad fa'altu kama fa'ala nabi. Jelas ya? Zur aliman ud waqtahil pakai celak. Wamsah ra'sal yatim wa qallim zufra. Apa tuh? Yaitu memotong kuku, hukumnya adalah sunnah. Setiap kuku ini akan menjadi saksi di hadapan Allah atas keampunan dosa-dosa kita. Qallim zufra wasi' lil 'iyal. Banyakin belanja keluarga pada hari itu. Biasa si umat kalau ngasih jajan sama poso-poso itu
10.000. Hah? Berapa? 10.000. 10 Muharram ini kasih 10 juta. Maksudnya biar dia nikah sekalian gitu. Oh, dia masih sekolah ya, kuliah ya? Ya pokoknya banyakin deh, intinya banyakin ya. Mau banyakin 11.000 kayak mau 15.000 kayak naikin lah. Nah itu intinya ini semuanya membahagiakan gitu loh. Makanya ini membahagiakan semua, makanya kan intinya membahagiakan, namanya 10 Muharram gitu ya. Baru kemudian membahagia wasi' lil iyal. Waghtasil, lakukan mandi. Kalau ikut call-nya dalam kitab Syarus Sadikin karena Syekh Abdul Samad Al-Falambani, lakukan sekalian mandi taubat. Nawaitul ghusl taubah sunnatan lillahi ta'ala. Mandi taubat, ya kan? Sebelum mandi taubat bacakan inna a'tainakal kautsar, ya kan? Dimintakan kepada Allah ini menjadi telaga kautsar. Serontok-rontoknya daki di tubuh kita seperti itulah rontok dosa-dosa kita gitu loh maksudnya. Lakukan itu kalau ikut dengan call-nya Syarus Sadikin gitu kan. Ikut dengan call-nya fikih, mandi ini adalah mandi hiburan dan kebahagiaan maksudnya. Sebab 10 Muharram adalah hari membahagiakan, maka mandi juga lah, bersihlah Anda dalam bahagia maksudnya gitu loh. Makanya kita perlu mandi. Selanjutnya adalah yang terakhir, membaca suratul Ikhlas 1000 kali. Tapi kalau saya pengen ijazahnya 100.000 kali aja. Cuma nggak usah dipaksa, kapan tamatnya aja gitu loh. Karena orang yang membaca Ikhlas 100.000, Allah bebaskan dari siksa kubur dan dia bebaskan dari api neraka. Masih adakah nikmat di atas itu? Jawabannya udah nggak ada. Itulah puncak nikmat yang sebenarnya. Sehingga pada akhirnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Muharram menjadi mulia. Tentunya banyak sekali alasannya, ya kan? Salah satunya adalah karena disitulah banyaknya an-najatul anbiya atau najatul anbiya, kebebasan para nabi-nabi. Kemudian di sana juga ada puncak namanya Hari Raya Anak Yatim. Semoga insya Allah kita bisa ikut serta berpartisipasi, ambil andil dan bagian untuk menyantuni anak-anak yatim. Sebab kata Nabi dalam hadis, "Atuhibbu ayyalina qalbuk wa tudru hajatak." Mau nggak kalian Allah lembutkan hatimu, Allah capaikan segala hajatmu? Pasti mau kan? Kata Nabi, "Warhamil yatim wamsah ra'sahu." Sayangi yatim, usap kepalanya. Wat'im bin tu'abik, beri makan ia apa yang Anda makan pada hari itu. Kita masak apa nih hari ini contoh? Saya masak ikan, kasih dia ikan. Apa yang kita miliki? Jangan sampai kita makan ikan, dia makan bulung gadung. Atau kita makan ayam, dia makan cilok. Jangan. Dari rumah yang kita makan hari ini apa nih? Itu kasih kepada dia. Maka kalau sudah kita lakukan yalin qalbuk wa tudru hajatak, Allah pasti lembutkan hatimu dan pasti akan Allah Ta'ala capaikan segala hajatmu. Maka idokon me katakan, ya Allah, aku lakukan ini bertawassul ya Allah, jadikanlah asbab terkabulnya segala hajatku. Maka di bulan Muharram ini sampaikan hajat-hajatmu yang ingin kamu capai selama setahun ini. Apalagi saat mengusap kepala, ya kan? Saat memberi makan kepada anak yatim. Mulai dikumpulin deh sedekah-sedekahnya. Kalau 2.000 satu hari kan masih lumayan tuh sampai 10 Muharram. Ya kumpul-kumpul 2.000 kali 7, 14.000 lumayan lah. Ya kasih buat dua anak yatim 7.000 kan udah bahagia tuh anak yatim kan. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makkiyah posisinya au madaniyatan atau ada sebagian adalah madaniyah. Salatuna ayatan, jumlah ayatnya ada 30. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengaji lagi Maha Penyayang. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal fajri, demi waktu fajar. Ai fajri kulli yaumin, yakni fajar yang muncul, yang datang, yang terbit setiap hari. Fajar kulli yaumin atau fajar kulli yaumin, yang fajar atau demi waktu fajar yang datang atau yang terbit setiap hari. Fajar shadiq ya, berarti bukan fajar statik ya. Walayalin ashar, demi 10 malam. Walayalin ashar, demi malam 10, demi 10 malam. Ini namanya takdim dan takhir kalau dalam balaghah. Jadi mentakdimkan yang takhir, mentakhirkan yang takdim, tapi diartikan tetap takhirnya dulu baru takdimnya dulu. Demi 10 malam. Demi 10 malam. Atau demi 10 malam. Asyarnya dulu baru dajalnya. Asyri Zulhijjati, maksudnya adalah 10 Zulhijjah. Maksudnya adalah 10 Zulhijjah. 1 sampai 10 tentunya ya. Wasyaf'i bermakna az-zawj, demi genap. Syafa' genap. Demi yang genap. Az-zawj, jadi yang belum menikah, belum punya suami namanya adalah si ganjil namanya. Jadi ini cewek-cewek ini belum punya suami namanya si ganjil. Karena kalau udah nikah namanya zauj. Kalau bahasa Arabnya asy-syafa' gitu ya. Syafa' itu demi yang genap. Wal watr,
dan demi yang ganjil. Bi fathil wawi boleh dibaca wal watar, wawu yang difathahkan, wa kasriha wal witir. Ya, lughatani. Ada dua cara baca atau ada dua lughah. Maknanya apa? Al fardu, single. Kiki, are you single? Namanya al fardu. Hal anta fardun, are you single? Itu namanya yan al fardu. Namanya single. Ya. Wal laili idza yasar, demi malam apabila telah berlalu. Demi malam apabila telah berlalu. Yasri artinya adalah jalan, gitu kan? Jalan itu pasti akan melewati itu pasti akan berlalu di sebuah tempat. Makanya yasri itu artinya adalah berlalu. Ini namanya kalau dalam ilmu balaghah adalah muasah namanya kalau dalam ilmu balaghah. Wal lail idza yasar, demi malam apabila telah berlalu. Apa tuh makna berlalu? Muqbil wa mudbir, datang dan pergi. Muqbil ada istiqbal datang, mudbir artinya membelakangi, berarti pulang gitu loh. Karena nggak ada yang jalan mundur. Kalau dia pulang pasti maksudnya membelakangi orang, namanya mudbir gitu loh. Namanya istidbar, mudbir. Berhadapan dan membelakangi gitu kan, makanya datang dan pergi gitu loh. Tadi malam habis dengan datangnya waktu siang, ya kan namanya. Ketika malam telah datang ba'dal maghrib namanya muqbil. Ketika subuhnya datang namanya mudbir. Kalau datang dan pergi digabungkan namanya yasar. Gitu maksudnya. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, ya kan? Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Anta yasar kullama turid. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, gitu maksudnya. Jadi kalau dikembangkan bahasanya anta muqbil wa mudbir kullama turid, gitu kan? Saya enggak mau terlalu panjang bahasanya. Saya pakai aja bahasa Al-Qur'an, anta yasar kullama turid. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Ada lagunya kan? Kau datang dan pergi sesuka hatimu, gitu. Itu namanya yasar kalau bahasa Arabnya, gitu kan. Itu enaknya belajar tafsir, gitu kan. Jadi bahasa-bahasa yang muskil itu disingkatkan karena Al-Qur'an itu karya ilahi, gitu loh. Muqbil datang, mudbir pergi. Datang pergi namanya adalah yasar kalau dalam bahasa Arab. Kalau kita detailkan, kita tafsirkan maksudnya inta muqbil wa mudbir atau dhahab wa iyab, datang dan pulang, gitu kan. PP lah, pulang pergi maksudnya. Bahasa Arabnya yasar. Kalau bahasa biasanya dhahab wa iyab, muqbil wa mudbir, gitu loh. Al-Qur'an enggak mau begitu. Kenapa? Kalau disamakan dengan bahasa manusia namanya bukan Quran. Maka Allah bilang wal laili idza yasar. Supaya enggak sama atau supaya tidak seperti bahasa manusia, gitu maksudnya. Itu dalamnya Al-Qur'an. Hal fi dzalika qasamun li hijr. Hal fi dzalika al-qasam, yani hal fi dzalika al-qasam, adakah sumpah yang demikian? Adakah sumpah yang demikian? Jadi asalnya halil qasam fi dzalik, gitu ya. Hal fi dzalikal qasam, adakah sumpah yang demikian? Qasamul lidhi hijr merupakan sumpah yang masuk akal. Merupakan sumpah yang masuk untuk orang yang berakal, gitu kan. Adakah sumpah itu masuk kepada orang yang berakal? Lidhi hijr bimakna aklin, yakni lidhi aklin, gitu kan. Sumpah tentang malam ini memang masuk kepada orang yang punya akal, punya logika, punya otak, itu memang masuk, gitu loh. Wa jawabul qasam mahdhuf, ada jawab qasam yang disembunyikan, la tu'adzabanna ya kuffaru Makkah. Para orang-orang Mekah atau kufar-kufar Mekah pasti akan diazab. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, adakah sumpah yang demikian masuk akal atau masuk bagi orang yang berakal? Jawabul qasam mahdhuf, dijawab sendiri dengan jawab qasam yang terbuang ataupun yang dibuang atau yang disembunyikan. La tu'adzabanna ya kuffaru Makkah, hei orang kafir, Anda akan disiksa semuanya, gitu loh. Alam tara bimakna ta'lamu ya Muhammad. Adakah kau tahu wahai Muhammad? Adakah kau tahu ya Muhammad? Ini namanya adalah Al-Quran diturunkan kepada Rasul, makanya bahasanya banyak yang dikhitubkan kepada Nabi Umi. Karena ini bahasa komunikasi Allah dengan Muhammad, gitu loh. Makanya kan kul, katakan ya Muhammad, Allahu ahad. Pasti ke Muhammad semua. Nah karena ke Muhammad itu alamatnya, maka lahirlah dalam istilah ilmu tafsir al-ibaratu bi umumil lafzi laisa bi khususis sabab. Ibarat itu dengan umumnya lafal, bukan dengan khususnya sebab. Asbabnya cuma satu, namanya asbabun nuzul. Tapi kalaulah tujuan ayat itu cuma digantungkan kepada sesuai dengan nuzulnya saja, berarti Al-Quran tidak akan menjadi pedoman hidup untuk selamanya. Jadi karena ada istilah mengatakan bahwa al-ibaratu bi umumil lafzi laisa bi khususis sabab, asbabnya bisa khusus tapi tujuannya adalah untuk umum dan berkembang.
Sama seperti satu contoh, ketika Syekh Mutawaddi Asy-Sya'rawi dirawat di sebuah rumah sakit di luar Mesir, yaitu ada ibu-ibu 2 orang yang melahirkan, yang satu anaknya laki-laki, satu anaknya perempuan. Tapi dua-duanya mengklaim, mengaku bahwa anaknya laki-laki. Jadi nggak ada yang ngaku anak ini anak siapa gitu, perempuan ini. Mereka dua-duanya ibu-ibu dibilang, oh, anak saya laki-laki. Oh, datang pemborong kita. Mintani. Udah, lanjut, Bibi. Ya, oke. Baru kemudian setelah kedua-duanya mengklaim, waktu itu teknologi kesehatan itu belum sehebat sekarang, sehingga diadukanlah kepada Syekh, yang mereka tahu bahwa seorang Syekh itu adalah keilmuan yang hebat, ya kan? Mereka datang kepada Syekh, maka Syekh bilang, kalau untuk memecahkan permasalahan ibu-ibu yang 2 ini ngaku anaknya sama-sama laki-laki, jawabannya cuma dalam Al-Quran. Ada di suratun Nisa. Mana? Lidzakari mislu hadzil unthayain. Itu kan ayat faraid padahal kan? Ayat faraid kan? Bagian satu laki-laki sama dengan bagian 2 orang perempuan. Loh, apa kaitannya? Ini kan ibu-ibu yang berantem, mengaku, mengklaim anaknya sama-sama laki-laki. Gak ada yang ngaku anak ini perempuan, anak siapa gitu loh. Kok ayatnya ayat faraid? Maka kata Syekh Mutawaddi, kalau bagian satu laki-laki sama dengan bagian 2 orang perempuan, coba kamu ambil setetes susu si ibu ini, setetes susu ibu ini masukkan ke laboratorium. Kandungan yang susunya ibunya anak laki-laki pasti 2 kali lipat daripada yang ibunya anak perempuan. Begitu diambil setetes, ternyata yang satu ibu 2 kandungan kali lipat, yang ini 1 kali lipat, maka yang 2 kandungan inilah 2 kali lipat inilah ibunya si anak laki-laki, pasti ini ibunya anak perempuan. Itulah hebatnya Al-Quran, bin ijazil Quran. Makanya Al-Quran itu adalah pemecah segala permasalahan dalam kehidupan kita. Al-ibaratu bi umumin lafzi. Dan ternyata ayat faraid itu bukan cuma bicara tentang sekedar tentang faraid, tapi ternyata pengembangannya amatlah luas. Makanya Syekh Abdullah bin Nur bilang, tidak ada yang mampu menerjemahkan Al-Quran. Yang kita temukan itu terjemahan aja, bukan terjemahan gitu maksudnya. Jadi karena keagungan Quran adalah karya ilahi, dan itu adalah kalamullah yang ada pada zat Allah, maka tidak akan ada yang mampu menafsirkan Al-Quran kecuali, saya katakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dia dari Nur Muhammad dari Allah, maka kalamnya Rasulullah dan af'al perbuatannya adalah Al-Quran berjalan. Makanya dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Al-Quran Muhammad itu Al-Quran berjalan karena memiliki akhlak yang sangat mulia. Jadi diamnya Muhammad adalah Al-Quran, ya kan? Gerakannya adalah Al-Quran, bicaranya adalah Al-Quran, takrirnya adalah Al-Quran. Karena cuma Muhammad lah yang bisa menafsirkan Al-Quran. Kalaupun kita bisa menafsirkan begini, ini namanya tafsiran saja, karena begitu kata guru kita gitu loh maksudnya. Ya kan, bukan kehebatan kita itu. Dan mereka bersanad gitu kan maksudnya kan, bersanad turun-temurun dari baginda Rasulullah. Jadi tafsir mendekati. Namanya taqaribi, bukan tahdidi gitu kan. Namanya taqaribi, mendekat saja, nyaris dah. Nyaris, bukan tahdidi ya. Itu hebatnya Masya Allah. Hal fi dhalikal qasam qasamul bidhi hijr wa jawabul qasam mahdhuf. Wahai orang Mekah gitu ya, kalian akan diadab semuanya. Alam ta'lam ya Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Bagaimana Allah Ta'ala atau apa yang telah Allah Ta'ala lakukan dengan kaum 'Ad? Apa yang telah Allah Ta'ala lakukan dengan kaum 'Ad? Bikin catatan di sana, kaum 'Ad adalah kaum Nabi Hud. Bikin catatan, kaum 'Ad adalah kaum Nabi Hud. Kaum 'Ad adalah kaum Nabi Hud, supaya ada catatannya ya. Adapun negeri mereka, supaya ada pengantarnya maksudnya, di bagian selatan Arab Saudi, di bagian selatan Arab Saudi namanya Saudiyah Janubiyah. Saudiyah Janubiyah, jangan Junubiyah ya, Janubiyah, selatan ya, agak bagian selatan Arab Saudi. Nama kampungnya Rubu'ul Khali. Nama kampungnya Rubu'ul Khali.
berdekatan dengan Hadramaut, Yaman. Jadi bisa dikatakan Yaman itu, Hadramaut itu adalah selatannya Saudi gitu. Rubu'ul Khali. Khali, ya. Seperempat yang sepi kalau diartikan. Berdekatan dengan apa? Hadramaut. Udah? Mereka generasi keempat daripada Nabi Nuh. Generasi keempat daripada Nabi Nuh. Biar ada pengantarnya aja. Jadi kalau kita baca kan enak. Siapa sih kaum Ad itu gitu maksudnya. Generasi keempat daripada Nabi Nuh. Dengan nasabnya maksudnya. Dengan nasab Hud bin Shalikh. Shin Likh Kha. Shalikh. Apa tuh artinya nggak tahu juga. Itu bahasa mereka. Bin Shalikh. Udah. Bin Arfakhosh. Maaf, bin Arfakhadh. Bin Arfakhadh. Al-Arfakhadh. Pakai dal. Arfakhadh. Khadh, ya. Ini kalau makhrajnya salah kan orang juga susah gitu loh. Arfakhadh pakai dal. Arfakhadh. Ya, baru udah bin Sam. Bin Nuh. Satu riwayat Nabi Hud namanya Abir. Itu satu riwayat. Ain dia Ustaz. Ain. Abir. Dah, itu pengantar ya, pengantar aja deh. Oke, alam tara ta'lam ya Muhammad kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam ta'lam ya Muhammad kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Allah sedang cerita kepada Muhammad bagaimana Allah Ta'ala menghancurkan kaum 'Ad. Itulah kaum daripada Nabi Hud alaihi salatu wasallam yang tinggal di Rubu'ul Khali. Rubu'ul Khali itu adalah bagian selatan daripada Saudi dan mereka generasi keempat setelah banjir bandangnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, ya kan? Karena kakek mereka itu namanya si 'Ad gitu loh. Nisbatun ila ajdadiha atau ila ajdadihim, namanya si 'Ad. Hidupnya di zaman Nabi Hud. Satu riwayat mengatakan Hud itu namanya adalah Nabi Abir gitu loh kan. Abir bin Arfakhad bin Sam bin Nuh gitu ya. Jadi generasi keempat bisa kita hitung, belum terlalu jauh berarti kan. Gitu. Apa yang Allah Ta'ala lakukan kepada mereka? Kita lihat dulu. Irama Zatil Imad. Iram itu ibu kota negeri Ad. Yaitu namanya kota Iram namanya. Itu ibu kota. Kota Iram. Ya kayak Yaman anggaplah Sana'a gitu kan, kayak Indonesia anggaplah Jakarta, kayak Filipina Manila gitu kan, kayak Malaysia Kuala Lumpur gitu loh, kayak Bogor ya Bogor, udah. Ibu kota Ad namanya Iram. Udah. Oke. Apa? Iram itu berasal dari mana dong bahasanya? Satu riwayat mengatakan Iram itulah kakeknya para kaum 'Ad. Gitu ya. Saya baca sedikit dalam tafsir Sawi Umi supaya ada pengantar. Iram huwa fil asli ismu jaddi 'Adin wa huwa 'Ad ibnu Iwad bin Iram bin Sam bin Nuh. Itu riwayatnya. Coba kalau boleh catat. Kalau tadi kan turunan Nabi Hud ya. Nah, ini sekarang nasabnya kaum 'Ad, tulis. Supaya ada pengantar. Biar bisa dinikmati belajarnya. Namanya 'Ad. Itu yang bangun pertama kota Iram itu gitu loh. Namanya 'Ad. Nasabnya kaum 'Ad. Kalau tadi kan nasabnya Nabi Hud. Kasih dulu satu jurusan. Tuh aja. Tuh aja. Ayo, masuk TV.
Kiki ada di TV. Udah. Bin Aus pakai Sa. Bin Aus. Waw Sa. Bin Iram. Itu pakainya kan Iram ini. Bin Iram. Bin Sam. Bin Nuh. Oke, saya baca lagi ya. Summiyatil qabilatu bismi jaddihi wa 'asha al-fasanah wa mi'atai sanah. Mereka punya kehidupan selama 1200 tahun. Kaum Ad ini hidupnya sampai 1200 tahun. Habis itu generasinya habis. 1200 tahun. Kalau mau dicatat silakan. Wa ruziqa min sulbihi 4,000 waladin. Kemudian si Iram ini, ya kan? Atau si Ad ini deh, si Ad ini memiliki anak sampai 4.000. Dia punya anak. Anaknya 4.000 orang. Wa tazawwaj, dan dia menikah alfamra'atin. 1.000 wanita. Jadi istrinya ada 1.000. Untung bukan Kiki salah satunya. Kalau Kiki salah satunya, kau adalah sejarah gitu. Wa mata kafiro, tapi sayangnya dia mati dalam keadaan kafir. Gitu ya. Oke. Istrinya. Istrinya. Adnya. Ya sini si Adnya itu. Anaknya berapa? 4.000. Istrinya 1.000. Istrinya 1.000. Berarti setiap satu istri melahirkan 4 anak. 400. Kayak Umi anaknya 4. Kan? Umi ini berarti mengamalkan sejarah. Anaknya 4. Kebetulan. Nah kalau si Kiki punya anak 4, itu nanti mengamalkan sejarah. Oh, masa 4 doang, mau 9. Namanya mengalahkan sejarah. Oke ya, saya ceritakan dulu dikit sebelum kita baca. Kiramat Dhatil Imad ini Umi, dia kan sebuah perkampungan, namanya adalah di Rubu'ul Khali gitu ya. Rubu'ul Khali itu adalah bagian janubiah daripada Saudi. Kenapa dinamakan Dhatil Imad? Oh tadi belum lihat ya? Udah, belum? Pemilik bangunan yang sangat tinggi-tinggi. Iram Dhatil Imad. Negeri Iram itu, atau negeri Iram itu memiliki bangunan yang sangat tinggi-tinggi. Atul kana tawlut tawil minhum 400 zira'. Bangunannya sampai 400 hasta. Bangunannya sampai 400 hasta. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidak pernah diciptakan negeri seperti negeri mereka. Yang tidak pernah diciptakan negeri seperti negeri mereka. Fi batshihim wa quwwatihim. Fi batshihim wa quwwatihim. Yang menggambarkan kerasnya mereka, kuatnya mereka. Batos itu kan kekuatan tangan ya, apa ya, kuat. Kerasnya mereka, wa quwwatin, dan kekuatan mereka. Makanya mereka sombong. Oke, saya ceritain dulu nih. Ada satu kitab yang ditinggalkan oleh Nabi sebelum daripada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, tentunya adalah kitab panduan mereka lah, seperti kita Al-Quran gitu ya. Di dalam Al-Quran mereka atau dalam kitab mereka ada penjelasan tentang keindahan surga. Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan istana-istana dalam surga gitu loh. Sehingga para petinggi-petinggi mereka pun rapat. Mereka tidak punya keyakinan bahwa kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Karena Allah memberikan umur yang sangat panjang kepada mereka. Akhirnya mereka bikinlah sebuah bangunan seperti apa yang dijelaskan di kitab yang mereka baca. Mereka katakan, jangan Tuhan, kami juga mampu membuat seperti apa yang dibuat Tuhan. Ini adalah surga kita gitu loh maksudnya. Jadi mereka mencontoh, atau mereka itu maksudnya pengen mengimbangi Allah gitu loh maksudnya. Kenapa? Karena mereka syadidul batas wa syadidul quwwah, sangat keras dan sangat kuat pada mereka. Sampai diriwayatkan mereka tingginya sampai 6 meter tinggi-tinggi badannya. Bayangin tuh, 6 meter ya kan? Bajunya kalau tukang jahit susah tuh nyarinya gitu loh. Jadi harus tukang jahit, kalau belinya di tanah Tukang abang jahitnya ada. juga gede gitu lagi. Ada 6 meter gak? Enggak. Hah? 4. Nah bisa dibayangin setinggi ini masih di atas lagi 2 meter gitu loh. Segitu panjangnya mereka. Kalau sampai ada si Yain zaman itu,
Bayinya segede ini nih gitu. Anak bayi nih. Anak bayi lahir segede ini gitu. Segitulah tingginya mereka, ya kan? Kita bayi berarti. Hah? Dia seumur Ya, kita ini bayi, ya kan? Sama dalam kitab Al-Talib dijelaskan, beras pertama kali Allah Ta'ala ciptakan itu dari jauh harul jannah, ya kan? Mutiara sorga. Mutiara sorga itu beras pertama kali mutiara sorga tuh. Dan itu ternyata diwariskan kepada orang-orang Indonesia, maksudnya gitu. Allah itu cinta kepada orang Indonesia. Karena yang pemakan nasi, maksudnya yang jadi makanan pokok, namanya Kutul bilang mayoritas wa akthar yang disukaluhum min Andalusiyin daripada Indonesia, membuktikan insya Allah kita makanannya aja udah makanan dari surga. Berarti kalau saya pengen masuk surga dong, mau ikut gak? Fulusnya dulu, fi fulus mulus, masih fulus manfus. Oke. Nah itu dari surga. Maka kemudian semenjak terjadinya kedurhakaan orang, maka mengecillah itu beras yang tadinya sebesar ataupun gedenya ukurannya itu adalah sebesar kelapa. Itu beras. Bayangin tuh, dan itu masih ada di masih ada kenangannya atau masih ada museumnya itu di istana yang ada di Kota Padang, Pagaruyung namanya maksudnya. Ada peninggalan di sana gitu loh. Nah, itu segede kelapa maksudnya. Setiap kali orang ketika terjadi pembunuhan para nabi, ketika terjadi pembunuhan para ulama-ulama, semakin maksiat manusia akan semakin mengecil itu beras. Makanya kita berharap jangan Allah kecilkan lagi beras. Kenapa segitu aja udah susah kita nyarinya gitu loh, maksudnya kan. Kalau makin kecil, makin gede, makin mahal maksudnya gitu loh. Itu beras. Maka bisa dibayangkan kalau manusianya 6 meter, ya bisa lah berasnya mereka itu segede kelapa ataupun kepala gitu loh. Maksudnya kan sama aja kan, segede itu loh gitu loh. Nah karena mereka itu besar, asyadul quwwatul batash, maka mereka mencontoh pembangunan daripada istana-istana surga. Dan mereka mengatakan ini istana kita, gak harus Tuhan yang bisa menciptakan istana. Mereka pun membuat berhala-berhala, ya kan? Mereka sembahlah itu berhala. Diutuslah satu nabi yang bernama Nabi Hud alaihi salatu wassalam untuk memperkenalkan tentang akidah kepada kaum daripada Ad ini maksudnya. Tapi karena Nabi Hud ini adalah mereka anggap dari kalangan orang miskin, dari kalangan orang-orang lemah maksudnya, dan mereka adalah asyadul quwwah wal batash, maka mereka mengatakan tak pantas kau menjadi nabi, sehingga mereka mungkin mereka ingkari itu semua. Mereka maksiatnya karena usaha mereka yang paling dominan adalah ternak dan pertanian maksudnya, ya kan, maka Allah siksa dengan ternak dan pertanian. Allah kemaraukan hidup mereka selama 3 tahun berturut-turut, gak hujan-hujan. Permatianlah itu ternak mereka, matilah semua tanaman-tanaman mereka maksudnya. Satu saat setelah sempurna 3 tahun, ya kan, maka muncullah awan hitam. Mereka mengatakan bentar lagi hujan akan turun. Hud bilang enggak. Kalau kalian tidak beriman, kalian akan mati hari ini semuanya. Itu bukan awan yang menunjukkan hujan bakal turun, tapi itu adalah awan laknat, itu awan siksa gitu loh maksudnya. Mereka nggak percaya. Maka diperintahkanlah Nabi Hud untuk tetap berada di rumah dan semua pengikut-pengikutnya. Allah datangkanlah angin, yang dimana angin itu berhembus sampai berhamburan binatang-binatang mereka. Yang tadinya binatang di dalam terbang kayak angin puting beliung lah maksudnya. Dan angin itu panas yang luar biasa. Sebagian mengatakan ketika kena kulit sampai kulitnya melepuh. Akhirnya mereka habis dan matilah semuanya. Setelah mereka mati semua umat-umatnya, pindahlah Nabi Hud ke negeri Hadramaut, ke negeri Yaman. Makanya kuburan Hud ada di sana. Setelah mati semua para umat-umatnya, gitu loh. Sebagian nabi-nabi yang lain, kalau kata Abu Yazid Muhammad al-Maliki dalam kitabnya Ar-Rihab fi Baitil Haram, kalau sudah terjadi kejadian bencana yang menimpa umatnya, maka banyak nabi lari ke pelataran Ka'bah. Karena Ka'bah itu kan dari zaman dulu udah ada ya. Umatnya udah nggak ada dong. Mereka pengen ngabisin usia, ngabisin umur, ngabisin hidup lah di pelataran Ka'bah. Atau anggaplah di Makkatul Mukarramah. Akhirnya mereka meninggal di sana. Makanya di tempat tawaf itu ada sekitar 70 nabi-nabi dimakamkan ini. Di Jabal Abi Qubais ada sekitar 70 nabi-nabi dimakamkan. Di Jabal Khandamah yang ada terowongan, di atasnya kan bukit tuh, jadi perkampungan kan. Di situ ada 70 para nabi-nabi dimakamkan. Jadi yang mau ziarah ke kuburan ratusan bahkan ribuan para nabi-nabi, ziarahlah ke kota Makkatul Mukarramah. Tapi itu sanadnya diambil dari Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Ar-Rihab fi Baitil Haram. Jadi karena mereka sudah tidak ada umat yang dididik, sudah Allah Ta'ala berencanakan, Allah Ta'ala habiskan dulu bentakan, mereka juga ngapain di situ gitu kan, mereka hijrah dong. Nah hijrahnya mereka adalah menuju Mekah. Makanya semua agama termasuk agama Hindu dan agama Buddha meyakini bahwa dewa-dewa mereka juga semuanya pasti akan melakukan tawaf di Ka'bah. Itulah hebatnya Ka'bah, luar biasa. Makanya malaikat juga mengatakan, ya Allah jangan pisahkan kami dengan Ka'bah. Ada
Anda harus ini dipersembahkan kepada yang bernama Khalifah Adam, maka ciptakanlah untuk kami satu Ka'bah namanya Baitul Ma'mur, yang kalau ditarik tali secara vertikal, maka di atas Ka'bah dunia yang ada di Mekah ada satu Ka'bah lagi, bentuk persis, bentuknya seperti Ka'bah yang ada, namanya Al-Baitul Ma'mur, gitu loh. Jadi itu banyak sekali ambiya-ambiya yang dimakamkan. Kemudian di Masjid Al-Khaif yang ada di Mina itu dimakamkan 70 para nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak. Dan bahkan kata beliau, wa anna fil hijr Ismail la syakka anna Hajar wa Ismail dimakamkan qudra fi hijr Ismail. Wa la syakka anna Adam juga katanya dimakamkan di situ di dalam Ka'bah, gitu loh. Itu dalam kitab Al-Hafidh Al-Haram. Mudah-mudahan kalau ada kitabnya nanti kita kaji cakap tuh. Itu karangan Abu Yusuf Muhammad Al-Maliki, karena banyak sejarah-sejarah yang tersembunyi. Jadi itulah namanya kaum Ad, yang negerinya namanya negeri Iram. Iram itu namanya Zatil Imad. Apa tuh? Yang memiliki bangunan sampai 400 hasta, bisa dibayangin tuh. Lam yukhlaq mithluhu fil bilad. Dan tidak ada negeri yang mengalahkan dia pada saat itu. Karena asyad bil batas, kekuatan dan keras mereka, wal kekuatan mereka, sampai mereka merasa dunia ini akan selamanya mereka miliki. Sebab umur mereka kan panjang-panjang, ya kan? Tapi mereka cuma 1200 tahun. Habis itu Allah Ta'ala dulu letakkanlah semuanya. Setelah itu maka muncullah kisah Nabi Soleh dengan kaum Thamudnya. Maka jadi Al-Quran kita lihat. Yurama dhatil imad atul kana qawlu tawil minhum arba'atu bait dhara allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak diciptakan di atas dunia seperti negeri mereka. Fi batshihim, atau seperti mereka dalam batos mereka, keras mereka, pintarnya mereka, waktu dengan kata mereka. Wa Thamud, ya kan? Episode nyambung kan? Habis daripada kaum Ad maka muncul kaum Thamud. Wa Thamud alladzina jabus sakhra bil wad. Ini kelebihan orang Thamud. Kalau tadi kaum Ad adalah Zatil Imad, gitu ya. Kaum Thamud itu adalah alladzi jabu, yakni qata'u, yang membelah. As-sakhra, batu-batu besar. Batu kecil namanya Al-Hajar. Kalau batu besar namanya sakhra. Saya duduk di atas batu pasti jalastu fi sakhra. Jangan katakan jalastu fil hajar. Nggak bisa. Batunya kecil, makanya buat istinja pakailah hajar. Ya kan, jamaknya ahjar. Jangan pakai sokhroh, gitu loh. Kenapa? Kalau sokhroh itu gedenya segede rumah batunya, gitu loh. Atau segede gunung, namanya sokhroh. Kalau batu kecil namanya hajar. Nah, namanya hajar. Makanya buat melontar jumroh pakai hajar. Jangan pakai sokhroh. Kalau pakai sokhroh, nah diangkat sama kita, gitu loh. Jadi kalau sokhroh itu batu gede, gitu ya. Ada batu gede nggak di sini? Ada ya. Itu batu gede namanya sokhroh. Wentiskun ana askun fi sokhroh, bilang. Gimana kamu tinggal? Saya tinggal di batu gede. Bahasa Arabnya as-sakhra, gitu loh. Al-Inwan as-sakhra. When as-sakhra? Wa fi mantiqati al-Bugur, ya kan? Jawa al-Gharbiyah. Rupanya di gunung batu, gitu loh. Namanya sakhra. Wa Thamud alladzina jabu makna qata'u, dan orang-orang Thamud alladzina jabu, yang mereka membelah, yang qata'u as-sakhr, yang di batu-batu besar, jam'u sakhratin, wa takhadhuha buyuta, kemudian mereka sulap menjadi istana. Bukit disulap jadi istana loh, Neng. Kita cuma nemu kisah ini dalam kisah Sang Kuryang, gitu loh. Ketika Sang Kuryang jatuh cinta kepada Dayang Sumbi, ya kan? Maka Dayang Sumbi kasih tantangan kepada Sang Kuryang. Ciptakan untukku satu pulau, ya kan? Satu pulau yang kemudian ada perahu di sana. Karena saya pengen bulan baru dengan kamu di sana. Dengan kekuatan-kekuatan dewa, Sang Kuryang pun dibantu oleh dewa itu, sehingga jadilah danau itu sebelum subuh. Itu pun dikelabui, ya kan? Dikelabui sama dewa yang lain, bentuknya seperti ayam berkokok padahal masih kekawalan. Ternyata karena memang Dayang Sumbi menolak untuk menikah dengan anaknya bernama Sang Kuryang, ya kan? Marahlah Sang Kuryang. Dia tendanglah itu sampahnya, maka jadilah namanya Gunung Tangkuban Perahu. Begitu ya. Itu keajaiban dalam cerita dongeng. Itu keajaiban kita temukan dalam dongeng. Ini bukan cerita dongeng, ya kan? Alladzina jabus sakhr, ya kan? Wattaqaduha buyuta bil wad. Dan itu tempatnya adalah di lembah-lembah negeri mereka. Jadi bukit batu itu dibikin jadi istana, Neng. Bukit batu dibikin jadi istana. Namanya, kalau di sana namanya Umi, perkampungan Nabi Soleh namanya. Coba bikin catatan kaum Thamud. Tinggal, posisi negerinya adalah di bagian utara Arab Saudi. Kalau tadi kan selatan, kalau ini bagian utara Arab Saudi.
yang berdampingan dengan negeri Syam. Dan mereka adalah umat Nabi Saleh. Mereka adalah umat Nabi Saleh. Oke, itu sekedar untuk pengantar saja ya. Sekedar pengantar. Oke. Nah, saya ceritakan dulu nih. Karena nanti akan pindah kasusnya kepada Fir'aun wal Autad gitu loh. Bisa Fir'aun lagi, ini Thamud dulu. Thamud ini gak jauh beda dengan kaum Iram Adzatil Iman. Gak jauh beda dengan kaum Ad maksudnya. Kehebatan mereka adalah asyadul batash wal quwwah maksudnya. Mereka bisa membentuk daripada bukit yang batu-batu itu menjadi buyuta, ya kan? Dan sekarang masih ada tuh. Sekarang masih ada. Coba kita lihat, ada yang bawa handphone nggak? Ada bawa handphone nggak? Coba lihat di sana di Google, coba dicek negeri Madain Soleh, coba. Negeri Madain Soleh. Madain Soleh. Di YouTube, Enggak, di ini aja bener, di foto aja. Di Google aja. di Google, Iya. negeri, Pertumbuhan ada yang Madain Soleh, ya. Ini Bun, salah satu contohnya, Neng, coba. Ini bukit jadi istana coba, ini batu semua ini dibikin. Ini perkampungan Banu Soleh. Ada, Neng. Ya, tuh. Nah, tuh. Ya, bisa lihat ya. Dan ini akarnya masih ada. Jadi batunya gede banget. Lah kan bukit batu. Oh Allah. Disulap jadi istana. Madinatul Iram Dzatil Iman. Ini diukir, Diukir, dipahat. dipahat. Masuk. Sini. Masuk teh. Masya Allah. Bisa dibayangin ya. Pintunya kecil di bawah. Pintunya kecil karena kita yang nggak lihat Umi. Itu saking gedenya istananya kelihatan kecil. Saking gedenya istananya kan bukit tuh. Iya. Kelihatan pintunya kecil Iya, gitu loh. iya. Nah sekarang gini, halo. Kalau kita katakan itu pintunya kecil, sementara tingginya mereka aja tadi 6 meter. Kecil nggak? Iya. Tingginya mereka 6 meter. Masa mereka masuk Iya. ke rumah lewat pintu kayak jendela? Kan nggak mungkin kan? Pasti pintunya lebih tinggi daripada orangnya, betul nggak? Berarti itu pintunya lebih dari 6 meter. Itu aja. Ini Coba. karena foto dari Karena bangunannya gede, pintunya kelihatan kecil gitu maksudnya. masih ada nggak sekarang ya? Masih sampai sekarang namanya perkampungan Madain Soleh. Di mana? Doain dunia ini sehat, insya Allah kita ke sana. Amin. Bagian utara Arab Saudi namanya Madain Soleh. Itu dekat Tabuk, bersebelahan dengan Syria ataupun negeri Syam. Saya insya Allah satu kali ke sana. Pernah ya? Insya Allah. Nggak ada mau pernah. Oh, iya. Lama ya? Korek. Ujian doang. Saya tinggalnya di Mekah. Itu buat pengantar ya. Oke. Nggak ada. Korek. Korek. Mungkin sekarang tempat wisata ya. Karena tempat wisata. Apa sih itu? Jelas Mi? Oke, kita lanjut ya. Karena mereka asyaddul batash wal quwwah, sangat kuat mereka dan sangat keras, sangat cerdas mereka. Sampai dengan hadirnya Allah Ta'ala utuslah seorang Nabi yang bernama Nabi Soleh, ya kan? Tadi kalau Ad adalah Nabi Hud, kemudian Soleh itu adalah yaitu kaumnya kaum Thamud namanya, ya kan? Negeri Thamud maksudnya. Nah, negeri Thamud ini sama kejahatan dan kemaksiatan mereka itu seperti kaum Ad. Suka berzina, sembahannya adalah berhala segala macam, ya kan? Terakhir ketika berdakwah, ketika menyampaikan dakwah yaitu Nabi Soleh, maka mereka minta tunjukkanlah kepada kami sebuah mukjizat. Allah minta, jadi dikasih sama Allah kepada Nabi Soleh. Mukjizatnya adalah begitu disentuh Nabi Soleh satu batu, namanya sakhrah, batu besar, maka keluarlah dari dalamnya seekor onta yang sangat sehat. Onta ini, nakoh namanya gitu ya. Nakoh Nabi Soleh gitu kan. Itu ontanya Nabi Soleh. Mereka peras susunya tidak habis-habis. Cuma kuat ini minum gitu loh maksudnya. Onta ini minumnya sangat kuat maksudnya gitu loh. Akhirnya karena mereka adalah akrabia,
kebanyakan kerjaan mereka maksudnya adalah pertanian, maksudnya dan peternakan. Mereka mikir, ini kalau lama-lama hidup onta ini bakal habis di air persediaan kita gitu loh, maksudnya kuat minum gitu kan. Ya namanya susu yang banyak ya pasti juga minumnya kuat kan gitu kan. Mereka bunuhlah ini yang bernama onta yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka bunuh, maka Nabi Saleh pun mengatakan, kalian telah membunuh mukjizat Allah, maksudnya maka pasti akan pasti akan Allah taala malapetaka. Allah taala penjarakan kalian. Mereka tidak percaya. Dan satu malam mereka berniat untuk membunuh Nabi Saleh dengan pengikut-pengikutnya gitu kan, dengan pengikut-pengikutnya. Maka setelah itu karena mereka berniat, Allah taala katakan jangan keluar dari rumah karena malam ini mereka akan dilentakan gitu maksudnya. Maka samalah turunlah maksudnya Allah taala siksa dengan rihun aqim gitu ya, yaitu angin yang sangat panas ke tubuh mereka. Hari pertama merubah wajah mereka menjadi wajah wajah pucat semua. Hari kedua menjadi merah semua wajah mereka. Hari ketiga hitam semua wajah mereka. Dan hari keempat matilah mereka secara keseluruhan. Jadi Allah kasih rihul aqim. Setiap rihul aqim itu menghembus ke wajah mereka, berubah warna. Yang tadinya adalah bagus ya kan, jadi pucat semuanya. Semua satu negeri pucat semua wajahnya. Lalu berubah menjadi merah semua. Lalu menjadi hitam semua. Dan saatnya lah mereka mati secara berjamaah. Artinya matinya itu full semuanya. Akhirnya habislah dan luluh bentaklah negeri Nabi Saleh. Namanya Madain Saleh. Dalam Al-Quran diceritakan sampai menjadi sebuah perumpamaan sebab kedahsyatan kekufuran mereka, sehingga Allah Ta'ala mengistilahkan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam Al-Quran, wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad, dan demi negeri Thamud yang membelah, yakni qata'u as-sakhr, membelah batu-batu besar, jam'u sakhratin wattakhadhuha buyutan. Setelah mereka belah itu batu-batu, mereka jadikan sebagai istana, bil wad, yang bertempat di wadil qura, di lembah-lembah negeri mereka. Lanjut, itu dua perumpamaan. Perumpamaan ketiga, wa fir'auna dzil autad, dan demi Fir'aun pemilik paku-paku. Al-autad paku. Kalau hizbul autad namanya adalah hizib paku. Pernah diamalin enggak? Allahul Kafi itu namanya hizbul autad. Tapi ada sanadnya Umi. Diamalkan ba'dal maghrib dan diamalkan ba'das subuh. Siapa yang mengamalkan insyaallah ba'dal maghrib, siapa yang mengamalkan ba'das subuh secara wirid, maka faedahnya ada 3. Pertama, dia akan gampang dicintai oleh orang. Yang kedua, hajatnya semua akan Allah Ta'ala kasih. Yang ketiga, dia akan dibentengi dari segala bencana dan malapetaka. Namanya hizbul autad. Kalau mau silahkan ditulis. Saya baca dulu nih. Allahul kafir, Rabbul kafir, Qasimul kafir, Jalal kafir, Kulil kafir, Rabbul kafir, Alhamdulillah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir, baca 3 kali. Wa kafallahul mu'minina al-qital, baca 4 kali. Baru kemudian amin 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 5 kali ya rabbal alamin. Namanya hizbul autad. Itu dari Rasulullah, kemudian kepada Sayyidina Ali, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, turun-temurun kepada kita. Namanya hizbul autad, hizib paku namanya. Kalau sudah kita amalkan 3 yang akan dipaku dalam kehidupan kita, kita akan gampang dicintai dan disayang oleh orang yang kita butuhkan cinta dan sayangnya. Kemudian benteng diri kita namanya tahsin nafs atau husnul nafas. Kemudian yang ketiga, Allah akan mengqadha, memberikan, menunaikan segala hajat apapun yang kita minta. Namanya hizbul autad, dan ini saya pakai lebih dari 10 tahun. Apanya? Emang mau? Kan belum jawab mau nggak? Sebelah ada yang jawab. Mau nggak? Mau. Nggak kompak itu mah. Mau. Mau nggak? Mau. Yang kompak jawabnya. Mau. Mau dong. Catat. Sanadnya dulu dari Rasulullah. Ini saya terima sanadnya ya. Namanya al-autad. Mumpung ingat maksudnya gitu loh. Hizbul autad namanya. Bikin dulu namanya hizib al-autad. Ini buat pakaian kita. Ada beberapa teman yang sudah merasakan dari kelebihan amalan ini, insyaallah. Dia tabrakan, motornya hancur, tapi orangnya tetap berdiri, nggak tahu siapa yang ngangkat. Dia ngamalin ini doang, hizbul autad. Terus istri dia itu kayak ada yang nusuk di sini kayak bikin-bikinan orang lah. Istrinya tinggal di Kuningan, dia tinggal di Jakarta. Setelah dia ngamalin ini, dia cuma ngambil dari sini kayak dicabut gitu. Terus dia telepon, sembuh istrinya. Pakai hizbul autad doang. Ya, udah. Sanadnya Rasulullah, Sayyidina Ali, Syekh Abdul Qadir Jailani. Baru bikin nama saya di sana. Guru-guru saya
terlalu banyak kalau di ini ya. Rasulullah. Rasulullah, Sayyidina Ali, Syekh Abdul Qadir Jilani, baru kemudian bikin aja Sahibus Sanad, baru kemudian ke guru saya M. Afandi Nasution. Ada tamu nih? Tamu? Bukan ya? Iya, semangat amat sih. Udah saya ambil perjalanan setahun Ustaz. Hah? Udah saya ambil perjalanan nih. Baru bikin maksudnya guru-guru Sahibus Sanad gitu aja. Kan panjang kalau saya kasih semua kan. Baru terakhir dari guru saya. Sebut nama aku di situ. Jadi kalau diamalin saya kebagian semuanya yang punya sanad gitu. Tahu nggak? Nama saya tahu? Tulis sudah, itu yang nomor sekian. Kan setelah Syekh Abdul Qadir kan banyak tuh. Pokoknya bikin aja garis bawah aja Sahibus Sanad gitu aja kan. Lalu kemudian dari guru saya kan dari saya kayak ini. Ngaku nggak murid saya? Iya. Ngaku nggak? Sangat. Takutnya nggak ngaku kalian sebagai murid. Yang nggak ngaku sebagai murid jangan catat, nggak boleh. Saya nggak ikhlas. Mahlil Afandi ya? Mahlil Afandi. Mahlil. Nasution. Alba. Sudah? Nah, amalannya Fatihah dihadiahkan ke yang tadi Rasulullah, kemudian Sayyidina Ali, Syekh Abdul Qadir Jilani, ke guru. Kalau mau tambahin orang tua ada. Seorangnya satu-satu. Seorangnya satu-satu. Satu-satu aja. Kalau kan nggak terlalu menyita waktu ya, apa-apa kan? Belajar berzikir. Udah, hadiah Fatihahnya berarti 4 ya. Rasulullah, Sayyidina Ali, Syekh Abdul Qadir Jilani, Sahibus Sanad satu-satu aja gitu loh. Satu aja maksudnya. Baru kemudian orang tua tambahin. Nah, ini lafalnya Allahul Kafi. Kan ada lagunya itu, Mah. Tapi beda, susunannya beda. Rabbunal Kafi, Qasadanal Kafi, yang gitu ya. Allahul Kafi terus Itu Rabbunal Kafi. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Ya. Allahul Kafi. Rabbunal Kafi. Qasadanal Kafi. Qasadanal Kafi. Wajadanal Kafi. Jadanal Kafi. Wazana. Wajadana Al-Kafi. Likullin Kafi. Ini hizib, termasuk hizib yang paling ditakutin sama jin. Jadi kalau yang kesurupan tinggal bacain aja suruh minum, insyaallah. Pegang ibu jarinya sambil baca hizib ini juga. Ada di sana ada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kafan al-Kafi. Kafan al-Kafi. Kafan al-Kafi ki. Jangan nanya sama ini. Kamu sama-sama bingung. Kafanal Kafi. Alhamdulillah. Tambahnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, 3 kali yang itu. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, itu 3 kali. Baru wa kafallahul mu'minina al-qital 4 kali. Oh, belum. Hasbunallah ni'mal wakil, 3 kali. ni'mal maula wa ni'mal nasir, 3 kali. Wa kafallahul mu'minina al-qital 4 kali, itu ayat perang. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital 4 kali. Wakafallah. Al-qital, qital, Qaf, Qaf. Amin, amin, amin.
amin 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 5 kali. Oh. Jajan sih ini. Ini mah nyampe tuh. Udah diamalkan ba'da subuh atau ba'da maghrib aja. Subuh dan maghrib. Badan saya mau ketinggalan wakafallahu. Mu'minina kafallahu mu'minina al-qital. Nih gini. Udah semua. Lihat ya. Ini yang suka diamalin orang nih buat karomah. Tahu karomah? Jadi gini, kalau udah biasa diamalin itu nanti coba aja tangannya begini aja. Ini contoh aja sih ya, contoh ya. Allahul kafir. Ini ada yang bawa nih. Ini yang bawa. Ini bukan saya. Ini memang ada yang bawa. Jadi kalau kamu minta pas waktu gini, ini kan ada yang bawa nih ya. Karena udah nyatu. Jadi kalau minta waktu gini minta pun contohnya jurusnya 9 kali jaga, dia pasti datang sendiri. Nah, ini ada yang bawa nih. Bukan saya ini. Ya gitu. Nah, pasti ini kuat. Ini saya lawan ya. Ini saya lawan padahal. Pasti dibawa. Pasti dia yang bawa. Karena udah nyatu. Makanya ini karomah. Dan karomahnya tingkat 3. Jadi ada karomah, maksudnya karomah tingkat pertama ada memang namanya sholat ibrahimiyah gitu ya, tingkat 2 ada, tingkat 3 sampai 9 tingkat. Dan pernah masih tidur. Dan pernah Umi